Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Farniasan, NIM 2001102004 dari semester 5. Saya akan melakukan presentasi dari hasil review artikel. Yang pertama, penulis Anissa Bias Cahyunurrani dan Anin Ariska Dewansiba 2022 dengan judul artikel Performansi Reproduksi Neopilus Udang Faname di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Paya BPAP Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa performa reproduksi induk yang diamati menghasilkan 10,0800 butir telur dari 60 ekor induk betina dengan jumlah inoupli 8.640.000 ekor dan derajat penetasan 85,71%. Perkembangan telur hingga menjadi inoupli melalui fase embryogenesis melalui dari fase pembelahan sel hingga ke tahap mormula, blastula, dan organisasi telur menetas kurang lebih 9-11 jam. Kualitas air meliputi suhu, salinitas, pH, dan oksigen terlarut pada bak induk dan penetasan masih dalam kisaran yang optimal untuk mendukung pertumbuhan induk dan proses penetasan telur reproduksi neopilius. Saran penelitian yaitu dalam penelitian ini memperluas lagi mengenai parameter kualitas air dalam melihat reproduksi neopilius udang faname. Yang kedua, penulis Edho Pewenang M, Bahrus Sakirin dan Beni Diamandusari 2022 dengan judul Pengaruh Penambahan Probiotik di YS Simbiotik dengan dosis yang berbeda pada pakan buatan. Hasil penelitian ini rata-rata pertumbuhan biomasa terbaik pada ikan gabus didapat pada perlakuan D dengan penambahan probiotik di YS Simbiotik sebanyak 20 mg. Bahkan dengan rata-rata sebesar 2,83 gram. Kemudian perlakuan C dengan penambahan probiotik di YS simbiotik sebesar 15 mili, bahkan dengan rata-rata sebesar 2,8 gram. Setelah itu perlakuan dosis B yaitu 10 mili, bahkan dengan rata-rata berat 1,89 gram. Kemudian penambahan biomasa terendah didapat pada perlakuan A yaitu tanpa probiotik, bahkan dengan rata-rata 1,55 gram. Hasil uji kenormalan dan keragaman terhadap data pertumbuhan udang faname menunjukkan data yang diperoleh menyebar normal dan homogen sehingga dapat dilakukan dengan uji F. Hasil data pertumbuhan yang diuji analisis ragam. Untuk saran saya sebenarnya pemeliharaan udang faname disarankan pembudidaya sebaiknya menggunakan pakan buatan, diberikan perlakuan tambahan dengan penambahan probiotik di YSE simbiotik dengan dosis besar 20 mili, bahkan agar pertumbuhan udang faname lebih cepat dan lebih tepat. Yang ketiga, penulis Amar Fatalatov Al Ayustiati 2, Yuli Andiani 2 2022 dengan judul Review Teknik Budidaya Udang Faname pada Tambak Plastik Biosmetik. Dari hasil penelitian mengenai tambak biomestik dengan ukuran lahan dan pada tempat yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa tambak dengan ukuran besar maupun kecil dapat memberikan hasil panen yang baik dan memberikan keuntungan pada para pengusaha budidaya dengan survival rate yang masih di atas 90. Nilai kelangsungan hidup dapat dikategorikan baik apabila SR lebih dari 70%, 50-60% dengan kategori baik, dan SR kurang dari 50% untuk kategori rendah. Untuk saran saya, diharapkan teknologi biosmetik dalam budidaya udang menjadi daya tarik oleh masyarakat karena dalam efisiensi lahan dan biaya operasional yang lebih relatif rendah dapat daripada tambak skala industri besar. Yang keempat, penulis Ernawati 1, Muhammad Sayuti 2, Kadarusman 3, Hendi Yasmari 4, Iman Supriyanto 5 2021. Pendamping masyarakat di Kampung Salak, Kota Sorong, pelatihan teknik pembudidayaan ikan lele sarang buatan Community Service in Salak, Sorong dengan judul itu. Untuk hasil penelitiannya yaitu pengabdian masyarakat tentang penelitian budidaya ikan
budidaya ikan, pembenihan ikan lele secara buatan dibuka secara resmi oleh Direktur Politeknik Sorong. Berawal dari pembukaan pelatihan pemberian pakan materi dan pendamping praktik terdiri dari pemijahan, buatan, dan evaluasi kegiatan. Untuk saran kepada pembudidaya ikan untuk mempercepat kematangan gonad dan daya tetas sebaiknya menggunakan hormon ovaprim. Yang kelima, penulis Andri Iskandar, Afrizal Rizky, Andri Hirdayanto, Abuzar, Khairullah, dan Muskin, dengan judul Manajemen Pembenihan Udang Faname Tepenus Faname di PT Sentral Protein Prima Kalianda Lampung Selatan. Hasil penelitian kegiatan pembenihan udang faname ini meliputi persiapan wadah, pemeliharaan induk, pemijahan induk, pemeliharaan dan penetasan telur, pemeliharaan naupli, pemeliharaan benur, pengolahan kualitas air, serta pemanenan dan pengembangan benur. Hasil pengamatan didapatkan jumlah telur dengan rata-rata yaitu 369,999 induk butir fertilization rates. Tingkat kelangsungan hidup SR rata-rata yang dihasilkan adalah 75%. Saran saya, diharapkan kegiatan penelitian pembenihan ini dapat menggunakan metode yang struktur atau langkah-langkah pembenihan dari persiapan sampai pemanenan dilakukan dengan lebih baik. Yang keenam, penulis Heri Andriani Abdul Fafi Subianto, dengan judul Tingkat Difusi Oksigen selama periode bleach feeding budidaya intensif. Parameter kualitas air yang diamati penelitian ini adalah pH, salinitas, oksigen terlarut, dan suhu yang dilakukan pengukuran sehari-hari ketiga kali. Setiap 2 hari sekali, fermentasi oksigen ditambah mencapai konsentrasi tertinggi pada pukul 12 dengan konsentrasi DO 8,33 mg. Tingkat difusi oksigen berjalan fluktuatif stabil. Saran saya, berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan riset terhadap selanjutnya mengenai kajian mekanisme dinamika serta pengaruh difusi oksigen terhadap ekologi tambak budidaya udang intensif. Yang ketujuh, Nur Asia Neti Aryani 2, Indra Surherman, Yudi Handwi Yudanto 5, Noverta Drafi 2020, dengan judul Pemijahan Buatan Ikan Lele Sangkuriang Clarias Garipenus pada unit pembenihan alas kobar Farm. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menerapkan teknologi pembenihan ikan lele sangkuriang telah dilakukan untuk pertama kalinya di unit pembenihan alas kobar Farm. Kegiatan penelitian teknologi pembenihan ikan ini lele sangkuriang dilakukan untuk meningkatkan kronologis para pengusaha yang bergerak di bidang pembenihan ikan. Saran saya, penelitian diharapkan hasil pengabdian penerapan teknologi pembenihan ikan lele dapat diterapkan untuk meningkatkan produksi benih ikan lele sangkuriang di unit pembenihan alas kobar Farm. Yang kedelapan, Sri Ayuningsi dan Arbimi Gitarama 2010, dengan judul Amoniak pada Sistem Budidaya Ikan. Keberadaan amoniak dibutuhkan dalam proses kimiawi perairan, namun dalam kondisi dan kadar tertentu dapat bersifat toksik bagi lingkungan perairan, terutama pada sistem budidaya ikan. Manajemen amoniak dalam kolam budidaya ikan menjadi terpenting setelah faktor pembatas utama yaitu oksigen terlarut. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah akumulasi amoniak yang dapat mengarah pada efek toksik bagi ikan. Dalam sistem budidaya, manajemen pemberian pakan dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam menekan kadar amoniak perairan sehingga dapat meningkatkan persentase keberhasilan sistem budidaya ikan. Saran saya dalam penelitian ini yaitu diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya manajemen amoniak dalam kolam budidaya ikan dan manajemen pemberian pakan dalam budidaya ikan. 9, yaitu penulis Supriyatina Muhammad Mahmuda dan Kusriyania 2020, dengan judul Hubungan pH dengan Parameter Kualitas Air pada Tambak Intensif Udang Faname. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pH air tambak membentuk parabola terbaik dengan persamaan pH.
pH air tambak berkolaborasi positif dengan suhu total alkalinitas dan karbonat dan korelasi negatif dengan ortofosfat, bikarbonat, dan tom. Saran saya adalah diperlukan untuk melakukan pengolahan kualitas air tambak melalui hari ke-96 hingga menjelang panen untuk mengantisipasi perubahan pH yang terjadi. Yang terakhir ke-10 yaitu penulis Debbie Triana Sandi Sinung Raharjo Erni Farmilian dengan judul Kajian Teknisi Pembesaran Udang Faname di PT Suritani Pemuka Banyuwangi Jawa Timur. Teknis produksi yang dilaksanakan belum optimal dilihat dari target produksi yang belum tercapai. Hasil performance kinerja budidaya pada siklus selama praktik dan pedakan yang diamati cenderung lebih meningkat dibandingkan siklus sebelumnya. Apapun informasi yang diamati dengan pencapaian terdapat target perubahan masing-masing, yaitu produktivitas 82% SR, 78% FCR, 58% ABW, 0% dan ADG 66%, serta kualitas air cenderung tidak sesuai dengan ketetapan SNI. Dengan hanya 2 parameter yang sesuai dengan SNI, target produksi belum tercapai dikarenakan kurangnya kedisiplinan karyawan, SOP tidak dijalankan pada tebat terlalu tinggi, peralatan kincir yang kurang memadai, dosis bahan sterilisasi yang rendah, serta teknik dalam pemberian pakan dan probiotik yang kurang tepat dan belum optimal, yaitu mengakibatkan terserangnya penyakit pada udang. Untuk saran saya terhadap penelitian ini yaitu mengoptimalkan teknis produksi agar dapat mencapai target dan memperbaiki pengawasan terhadap karyawan, pemilihan dan perhitungan benur, serta menetapkan padat tebar benur yang sesuai SOP dan pengadaan kincir serta perbaikan dan penambahan vitamin untuk menjaga daya tahan udang faname tersebut. Sekian presentasi review artikel yang saya buat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.